beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah, dan semua yang Allah kehendaki dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya takdir itu? Takdir itu artinya adalah segala ketetapan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu namanya apa? Takdir. Dalam pembagiannya, takdir setidaknya dibagi dua. Dibagi berapa? Dua. Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Apa namanya? Mubrom. Lebih keras? Mubrom. Apa? Mubrom. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan takdir muallaq. Apa namanya? Muallaq. Tala'al badru alaina min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, ya. Bunda, ya. Ayah, ya. Dari suaranya sangat terlihat siapa yang lagi banyak masalah, itu kelihatan. Ayah, bunda, dan seluruh pemirsa BTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua panjang umur, tambah sehat, makin berkah, makin disayang oleh Allah, dan tentunya kebersamaan kita siang ini mengantarkan kita kelak masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik. Judulnya adalah seni menerima takdir. Di antara sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman, nama sikapnya adalah ridho. Apa namanya? Ridho. Lebih keras? Ridho. Ridho apa? Ridho Roma katanya. Ridho Rizki. Ridho itu apa? Artinya menerima. Artinya apa? Menerima apa AA? Menerima takdir Allah. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Sebelum kita bicara tentang menerima takdir, maka di awal untuk urusan takdir itu kita harus beriman dan percaya dengan takdir. Betul? Betul. Maka di antara rukun iman ada salah satu rukun iman yang isinya beriman kepada apa? Qadha dan qadar. Betul. Beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah, dan semua yang Allah kehendaki dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya takdir itu? Takdir itu artinya adalah segala ketetapan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu namanya apa? Takdir. Takdir. Dalam pembagiannya, takdir setidaknya dibagi dua. Dibagi berapa? Dua. Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Apa namanya? Mubrom. Lebih keras? Mubrom. Apa? Mubrom. Dan yang kedua ada yang disebut dengan takdir muallaq. Apa namanya? Muallaq. Apa bedanya mubrom dengan muallaq?
Takdir mubrom itu ketentuan Allah, ketetapan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan manusia yang tidak melibatkan usaha manusia. Itu namanya takdir apa? Mubrom. Contoh, ibu tidak bisa milih lahir ibu kapan. Itu takdir dari siapa? Allah. Namanya takdir apa? Mubrom. Ibu sayang, ayah, pemirsa tidak bisa milih orang tuanya siapa. Itu namanya takdir apa? Mubrom. Yang ketetapannya tidak melibatkan usaha manusia. Allah yang berikan ketetapan itu. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Maka ketika ada yang bertanya, apakah takdir mubrom bisa dirubah? Tidak. Karena ini adalah hak prerogatif siapa? Allah. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Tapi ada yang kedua namanya takdir muallaq. Apa artinya? Ketetapan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Contoh, jodoh. Itu namanya takdir apa? Muallaq. Ayah bunda, pemirsa tidak mungkin bertemu dengan seseorang kecuali kita yang mengusahakan pertemuan itu. Betul apa betul? Betul. Ibu menikah hari ini dengan suami ibu, tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja. Gak mungkin suami ibu datang bim salah bim jadi apa? Prak. Gak mungkin. Pasti ada prosesnya, betul. Ada ta'arufnya, betul. Ada kenalannya, betul. Ada ketemuannya, betul. Ada kiriman martabaknya, betul. Ada kiriman nasi gorengnya, betul. Ada usahanya, betul apa betul? Takdir muallaq. Pekerjaan kita, rezeki kita, jodoh kita, semua yang terjadi melibatkan usaha kita, itu namanya takdir muallaq. Termasuk ayah, bunda hari ini bisa ngaji sama Ahilman di jalan dakwah, ini takdir dari Allah. Betul? Betul. Kalau semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah, apakah ada takdir yang tidak baik? Ada. Hakikatnya semua ketentuan Allah itu pasti baik. Boleh jadi yang seringkali menganggap tidak baik adalah cara pandang kita terhadap takdir itu. Betul? Sekarang kita kasih kesempatan jawab. Boleh dong ya? Bertanya. Oke, siap-siap di jamaah. Semangatnya nih, mana suaranya nih? Siapa yang mau bertanya? Saya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Siapa yang mau saya? Saya. Ibu mau saya, ibu. Ayo. Ayo bawa jadi anak nih, Bu. Silahkan. Silakan kita akan silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enita Aprilia dari Majelis Talim Al-Akbar SMA Negeri Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Izin bertanya, Silahkan. apakah menjadi istri kedua itu adalah takdir atau Sebentar, tenang. Ini pertanyaannya agak lumayan berat ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Istri kedua. Ulangi. Pelan-pelan ya. sekedar pertanyaan? Ya, sekedar pertanyaan. Itu. Sekedar. Apakah menjadi istri kedua itu adalah takdir atau pilihan dari manusia itu sendiri? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting. Apakah mau menjawab sekarang atau mau menikahi sekarang? Kita tampung dulu. Ya. Okay. Ini agak berat pertanyaannya. Nanti dijawab terakhir aja. Dijawab pertanyaan berikutnya dulu nih. Silakan. Ada lagi? Ada dari sini. Oke. Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis dari Majelis Taklim Golden Memories Bandung, Jawa Barat. Iya. Izin bertanya, Hilman. Silakan Ibu.
Jodoh itu kan takdir. Jodoh. Ternyata setelah pernikahan ada perceraian, setelah cerai itu milih udah saya mah mau nggak kuat mau cerai aja gitu. Apakah itu teh takdir? Apakah ibu korban pertanyaan yang tadi bukan? Sepertinya rada. Enggak lah ya. Setelah udah nggak kuat, udah mau cerai aja gitu. Cerai aja. Ini takdir atau pilihan saya gitu. Gimana Pak Ustadz? Oke. AA. Iya ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Iya. Sepertinya dua pertanyaan ini ada kaitannya untuk dijawab ya Ayah. Jawab ya. Yang satu tidak tahan dengan pernikahannya, ingin bercerai. Iya. Apakah perceraian ini Itu termasuk takdir. takdir atau pilihan saya? Oke. Menjadi istri kedua, apakah takdir atau Pilihan saya. Saya sih nggak pernah milih, A. Tapi Tapi A, kalau dikasih ayo. Langsung. baik, Ya, Bunda. Bunda. Ayah. Masya Allah. Baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu namanya apa? Takdir. Tentu semua yang terjadi itu atas izin siapa? Allah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Ada yang ditakdirkan menjadi istri yang kedua? Ada? Kok kayak tertekan gitu sih wajahnya itu? Ada. Tenang, Bunda saya emang gak nunjuk ibu, enggak. Cuma nanya aja, ada atau tidak? Tenang atuh Bu, jangan marah-marah gitu. Ada tidak? Ada yang ditakdirkan mohon maaf rumah tangganya tidak berlangsung lama, ada? Apakah itu takdir? Takdir. Terjadi atau tidak? Terjadi. Nah pertanyaannya, apakah terjadinya murni semata-mata karena Allah? Tidak. Murni. Kok kayak ada masalah apa sebelah kiri pokoknya mata tadi. Semua itu terjadi karena Allah, tapi tidak terjadi semata-mata karena pasti ada keterlibatan ikhtiar kita, betul? Menjadi istri yang kedua, pasti ada pilihan kita. Memilih menjadi istri yang kedua itu tentu tidak mudah. Tapi ada yang ditakdirkan seperti itu, ada tidak? Ada yang bisa, ada yang mampu, ada yang kuat, ada yang bisa adil. Bang Bedu Ya. belum tentu bisa adil, betul? Ahilman Bisa. belum tentu bisa adil tahun ini. Tahun ini ya. Ya kan nggak tahu tahun-tahun depan makan. Saya kaget. Kita nggak pernah tahu kan. Iya. Boleh punya istri lebih dari satu, silahkan. 4 boleh. 4 boleh. Gila diminta aja, nggak boleh. Secara syariat ada atau tidak? Ada. Tapi mohon maaf itu tidak berlaku untuk setiap laki-laki. Betul? Tapi ada nggak laki-laki yang mampu? Ada. Tapi ada nggak laki-laki yang bisa seperti itu? Ada. Oh, ini mulai. Tapi tetap nggak bisa adil. Nah, ini melihatnya dengan kacamata nafsu, betul? Kalau sudah terjadi, ini udah jadi takdir, tinggal pertanyaannya kita bisa ridho atau tidak. Ya. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan suka menyalahkan Allah. Ini kebiasaan kita. Kita mah kalau ada yang baik-baik gara-gara kita. Kalau ada yang kurang baik gara-gara siapa? Tuh. Harusnya dibalik. Dan menjadi yang kedua juga bukan sesuatu yang tidak baik kan ya? Saya nggak bilang begitu tadi. Enggak. Saya nggak bilang gitu. Enggak. Enggak ya? Maksudnya menjadi yang kedua kan itu kan takdir ayah. Takdir. Karena takdir Allah itu tidak ada yang tidak baik kan ayah. Iya. Terus? Artinya menjadi yang kedua kan juga berarti bukan berarti tidak baik kan, itu takdir Allah kan ayah. Iya benar. Kok kayak dari hati banget sih bicaranya barusan? Bukan, saya ini ingin karena
bagaimana kita memandang yang kedua itu ada sesuatu yang nggak baik. Padahal kan itu takdirnya mereka. Betul. Kenapa dibilang tidak baik? Itu kan takdir ya. Takdir. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan yang kedua. Iya. Gak bisa bilang kamu istri kedua gak baik, gak bisa. Boleh jadi memang ada alasan orang itu bisa menikah lebih daripada satu, betul? Yang jelas semua takdir Allah itu baik, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Bercerai, misal tadi pertanyaannya, cerai itu dibenci oleh Allah? Iya. Tapi ketika bercerai, kita lihat lebih maslahat, lebih ada kebaikan. Betul? Ibu bisa berpisah dari orang yang menyakiti ibu. Kita tuh butuh bahagia dalam hidup. Kita tuh butuh memilih jadi lebih baik dalam hidup. Betul? Biasa aja. Kemudian kita memilih untuk misalnya memilih bercerai. Boleh atau tidak? Boleh, tapi itu pilihan terakhir. Dan kalau sudah terjadi, belajar ridho, belajar menerima. Karena pilihan itu terjadi pun karena pilihan kita. Betul? Iya. طلع البدر على